Audio Jungle. Dari dulu saya ingin masuk Bikers Badur 1% MC. Lalu salah satu syarat untuk masuk di BB 1% MC adalah saya harus melalui jalur prospek. Dan untuk melalui jalur prospek itu adalah harus memiliki sepeda motor tua Eropa Amerika. Motor yang umurnya minimal 35 tahun ketika dulu, tapi sekarang pasti lebih daripada itu. Dan saya banyak mencari motor, waktu itu saya cari kemana-mana, saya cari ada BSA Salur, ada Matchless, ada AJS. Karena ketika itu saya masih muda, saya adalah pemain baru waktu itu, saya belum pernah main motor tua. Senior saya di BB 1% MC menyarankan untuk kalau mau gampang ya udah cari motor BMW aja. Sebagai pemula lebih mudah pakai BMW daripada pakai BSA atau AJS atau Matchless. Sehingga akhirnya saya dengar saran senior saya, akhirnya saya cari motor BMW. Setelah pencarian, setelah nabung sekian lama, akhirnya saya dapat sepeda motor ini. Itulah kenapa saya pilih BMW R25 Strip 3, karena dia harganya juga nggak terlalu mahal dibandingkan dengan motor Harley atau BSA yang kondisi prima. BMW waktu dulu belum semahal itu, sehingga akhirnya ini yang saya ambil. Ketika pertama kali saya mendapat motor ini, kondisinya itu tidak begitu bagus. Joknya nggak orisinil, terus catnya juga butek kemana-mana, nggak bagus. Karburator juga saya nggak tahu pakai karburator apa waktu itu. Stang dan handle semuanya pakai asal ada aja. Kalau nggak salah waktu itu pakai stang sama handle GL yang saya dapat. Kondisinya ya benar-benar apa adanya. Memang kebetulan saya dapatnya harganya murah ya, 28 juta. Itu tahun 2010. Ketika itu murah karena dia sudah ada surat SNK BPKB. Biasanya untuk waktu zaman dulu harga 28 juta jarang lah untuk dapat SNK BPKB. Menurut saya BMW ini cantik, maksudnya tidak terlalu besar, tapi komposisinya semuanya pas. Saya tidak mungkin perancangnya memang sangat jenius kalau menurut saya. Saya jujur dari dulu saya pengennya punya Harley. Ya hampir semua anak motor zaman dulu pasti pengennya punya Harley, hampir semuanya. Tapi kebetulan banget saya punya istri yang menyukai Jerman. Menurut saya BMW ini tuh apa ya, Jerman banget gitu. Dia itu efisien, dia sederhana, dia canggih pada zamannya, dia hemat dan dia kuat, luar biasa kuat. Dan dari bentuknya mungkin saya sama kayak istri saya ya, jadi komposisi motornya dia paling enak. Ketika kita melihat Harley, kita melihat BSA, yang kita pikir satu garang, motor ini garang. Tapi kalau BMW yang muncul adalah elegan, mewah, sederhana, dan apa ya, kalem gitu. Memang nggak mirip sama sifat saya lebih ke arah rada urakan lah kalau saya. Tapi kalau BMW ini mungkin lebih kayak istri saya sih. Jadinya dia sederhana, dia nggak banyak bicara, dia pendiam, tapi dia tangguh. Dia hemat. Dan dia hemat. Ya, BMW ini hemat dibanding dengan Harley. Oh iya, jauh lebih hemat. Jadi saya pakai dari Bandung Jogja satu tangki. Ya dia cukup hemat dari konsumsi bahan bakar. Kalau suku cadang sih ya jelas mahal, tapi mungkin ketika zaman dulu itu nggak mahal gitu. Kalau suku cadang ya. Jadinya ya dia cenderung hemat sih. Dan perawatannya pun nggak aneh-aneh. Perawatan BMW tinggal ganti oli, udah gitu. Dia lebih sangat low maintenance dibandingin motor lain ketika zaman dia gitu. Di Brotherhood yang dari dulu saya dengar. Kalau motor Inggris, seperti BSA atau Ariel, atau motor Amerika seperti Harley, mereka itu makin dimodif
biasanya makin bagus. Tapi BMW mau dimodif gimana pun nggak akan bagus. BMW itu dia harus sebisa mungkin orisinil, asli, seperti pabrikannya gitu. Sehingga yang paling menantang dari membangun BMW ini adalah kita mencari pernak-perniknya yang seasli mungkin. Untuk motor saya sendiri mungkin sebagian besar itu saya akhirnya ngebangun lagi dan dengan sebisa mungkin saya cari yang asli dari Jerman. Seperti handle-handlenya ini saya beli langsung dari Jerman. Lalu ada pompa bannya juga itu asli juga dari Jerman. Ada standar sampingnya yang asli dari Jerman, yaitu cukup jarang sih. Biasanya mungkin ada kalian jual Indonesia tapi reproan. Cuman kalau saya sebisa mungkin ini semuanya asli Jerman. Tutup tangki bensin juga berusaha ori. Batok lampu, kaca lampu, lampu rem belakang, rak bagasi itu ori semua. Ya memang berburu ini nggak sebentar sih, lama. Saya ada uang, lalu cari di Jerman, dapat, kirim, ada uang, nego sama istri, boleh nggak beli ini, boleh nggak beli ini gitu. Intinya sih semuanya atas izin istri carinya. Dan berhubung dia barangnya cukup jarang di Indonesia, sebetulnya banyak barang di Indonesia tapi kebanyakan repro. Saya pengennya ya repro sama asli harganya nggak jauh beda, udah aja beli yang asli sekalian gitu. Sebetulnya BMW ini saya punya dari 2010. Lalu baru mulai niat saya bangun itu setelah kecelakaan di Secret Run Kebumen waktu itu. Itu tahun 2014 ya kalau nggak salah. 2016 ya. Gear gardannya itu slack. Gear gardannya itu hancur. Sampai motornya nggak bisa maju, nggak bisa mundur, udah diem aja. Nggak terkunci. Nah itu gear gardannya ada di sini nih. Gear gardannya rusaknya. Karena gear gardan ini cukup mahal harganya. Waktu itu saya beli di 18 juta. Gear gardannya aja. Saya pikir ya udahlah sekalian aja bangun motornya. Karena kebetulan saya waktu itu punya motor lain juga selain BMW. Itu di 2016. Saya bangun di 2016. Lalu karena ada masalah di mekaniknya, akhirnya baru selesai di berapa. Padahal barang-barangnya udah kita beli semua. Itu juga belum sempurna. Itu namanya rem Gemi, rem belakang. Itu namanya gearbox. Lalu saya kirim ke Pekanbaru untuk saya sempurnakan. Di Pekanbaru sudah jadi total, udah bagus, sempurna. Saya kirim ke Bandung lagi, kecelakaan di pengiriman, hancur total lagi. Jadi dari bahan udah dibangun, jadi dikirim lagi, hancur di pengiriman, lalu saya bangun lagi. 7 tahun kita bangun BMW dengan segala dramanya gitu. Jadi ketika motor BMW ini kita kirim lagi ke Bandung dari Pekanbaru, itu ada tragedi. Mobil logistiknya terguling di jalan tol. Entah apa sebabnya, kami sampai sekarang tidak tahu penyebabnya apa. Tapi keadaan motor jadi hancur lebur. Kondisi motor ketika dikirim itu baru selesai direstorasi. Jadi semuanya masih mulus. Datang-datang banyak yang bengkok seperti itu. Terus terang bikin frustrasi juga. Karena udah kebayang, aduh ini biaya perbaikannya berapa lagi gitu. Bang, pesan frame ke Jerman aja. Bang, edan mah melintirnya jadi juga BMX, Bang. Iya, kumaha sih kecelakaan ini edan aja. Dan kami juga berusaha untuk meminta mungkin ganti rugi ya dari pihak kurir. Sampai saat ini sih itu tidak ada.
kami menerima 0 rupiah. Anjir, gerak. Anjing gerak. Awak kan kau banteng. Tapi lu pegang. Udah. Jadi sebenarnya ya kenapa motor ini tidak akan dilepas kemana-mana, karena biaya, tenaga, waktu yang habis untuk membangun kembalinya sudah sangat banyak. Yang paling susah sih tadi ya gardan, itu paling susah. Dapat gardan tuh paling susah jelas, dan dia mahal. Tapi kalau bagian yang paling banyak dramanya di BMW ini sebetulnya adalah catnya. Karena banyak orang yang tukang cat yang nggak biasa ngecat BMW, dia nggak tahu posisi listnya seperti apa. Saya berapa kali udah ganti 3 tukang cat, dan karena salah posisi list putihnya yang di BMW itu banyak yang salah posisinya. Saya suruh ubah lagi gitu. Lalu karena ini tema juga motor tua dan pernah kecelakaan juga, akhirnya tangki beberapa kali bocor. Tangki bocor, ditambal, dilas lagi, dicat lagi, ya akhirnya mengulang di sana aja terus. Itu yang paling males lah kalau di BMW ini. Kalau masalah pengapian sih, selagi mekaniknya yang kebetulan dapetnya yang jago, pengapian nggak ada masalah. Kekurangan yang paling utama dari BMW R25 ini, dia ceper ya, itu yang pertama, dia ceper. Sehingga jalan Indonesia kan, apalagi di zaman dulu lah, ketika zaman saya prospek sampai Virgin, jalanannya banyak yang jelek. Jadi bagian bawahnya itu sering kena jalan berlobang lah, kena batu. Polisi tidur tuh paling musuh besar saya tuh, polisi tidur. Tapi kelebihannya, dari semuanya yang paling enak dipakai itu ya BMW. Dia bahkan lebih enak dipakai daripada Harley. Dia ringan, jadi meskipun motornya sebetulnya berat, tapi ketika dibawa dia terasa sangat ringan. Kekurangan yang lain adalah ya karena cc dia cuma 250 cc, ya dia nggak secepat itu. Jadi kalau kita lagi bareng sama BSA, sama AJS, sama Mechel, sama Norton, ya kita ketinggalan di belakang gitu. Dipakai nanjak ya dia ngap-ngapan. Zaman dulu saya paling lewat Nagrek, saya pokoknya mau nangis aja rasanya. Tapi dibanding dari yang lainnya, tetap cara bawanya dia yang paling nyaman. Saya pakai Harley itu pernah nggak turun dari motor selama 4 jam. Tapi kalau pakai BMW, itu saya lebih dari 4 jam waktu itu. Itu berarti dari waktu turun Bulan Madu kita itu loh. Itu dari Banyuwangi, kita baru berhenti di mana itu? Setelah menyeberang. Iya, dari nyebrang dari Banyuwangi kita baru berhenti di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur loh. Saking nyamannya dia, kita nggak capek naiknya. Itu yang paling enak di BMW sih. Untuk dibonceng sih sangat nyaman sebenarnya, Pak. Walaupun tapi mungkin kekurangannya yang di motor ini jok belakangnya tidak orisinil. Iya. Kayaknya kalau orisinil sih lebih enak lagi, lebih nyaman lagi. Kalau untuk kekurangannya itu knalpotnya. Oh iya. Posisi knalpotnya ada di sebelah kiri. Jadi ketika turun kadang suka lupa kena kaki. Kalau motor yang lain kan di kanan. Oh udah banyak korbannya. Jadi dicium knalpot BMW. Tentu saya sangat mendukung ya. Karena ini kan motor tua pertama yang dibeli oleh suami saya. Jadinya harus kita rawat sebaik mungkin. Ini motor yang pernah kita pakai untuk Bulan Madu juga. Dari Bandung, Bali. Terus balik lagi ke Bandung dengan motor ini. Dengan segala macam masalah. Selama perjalanan gitu. Jadi waktu kita bawa motor ini Bulan Madu dari Bandung, Bali, Bandung ini, itu belum dibangun posisi motornya. Emang apa adanya aja gitu. Tapi motor ini cukup kuat ya, meskipun berapa kali ada masalah di jalan. Misalnya sebelum nyampe Jogja, kupingan batok lampunya patah. Lalu saya minta tolong Bang Yuda, senior saya di BB1% MC yang berada di Jogja. Bang Yuda langsung mengantar saya ke bengkel Mas Reka, Maci Jogja. Dia nolong kita, dilas sama dia
tangkinya, yang penting selama bisa jalan dulu sampai Bali gitu. Terus sampai di Bali kita jalan ke Ubud. Ya bedanya kalau orang lain mungkin sampai Bali ke Kuta dulu, kita malah ke utara, ke Lovina. Dari Lovina kita nanjak ke Bedugul, di Bedugul turun ke Ubud. Nah waktu di Ubud meledak mesinnya. Jadi head boringnya lepas di tengah sawah Ubud yang nggak ada sinyal, nggak ada penduduk, dan itu posisinya maghrib. Akhirnya kita dorong bareng-bareng motornya sampai ketemu jalan gede. Di sana kita telepon saudara kita waktu itu Vice Presiden BBW MC Bali, Vice Iwok, dan akhirnya kita dijemput di sana. Lalu dibawa ke rumahnya Mang Iwok, ya dibenerin di sana, jalan lagi lanjut ke Kuta, meledak lagi. Lalu dibantu oleh Mang Emir di Bali, Vigilante BBW MC Bali. Pokoknya banyak drama lah ini motornya selagi bulan madu ini. Semoga motor ini tetap bisa ada di keluarga ini sampai anak cucu, sampai cucunya cucu saya. Ini tetap dijaga, dirawat. Walaupun mungkin nggak suka atau tidak akan pernah dipergunakan, tapi setidaknya ya anggaplah dekorasi rumah. Yang penting jangan sampai motor ini hilang. Saya pengen motor ini tetap ada milik keturunan saya, milik keluarga saya. Karena kalau dijual ya oke lah, mungkin uangnya lumayan gitu, tapi untuk dapat lagi kenangannya itu pasti akan sangat sulit gitu. Dan kalaupun kita nanti bisa beli lagi motor yang sama ya kan nggak ada ceritanya gitu. Dan ini adalah motor yang mengantarkan saya dari simpatisan, lalu prospek, lalu virgin, lalu life member di BBW MC gitu. Ini motor bukan hanya harta benda ya, tapi dia udah menjadi bagian dari diri saya. Ini udah jadi harga diri saya motor ini. Saya inginnya menyimpan motor ini selama yang saya bisa, bahkan sampai saya mati pun motor ini harus tetap ada, nggak boleh kemana-mana.